Selamat sore semuanya. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang dictionary attack. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Di sini dengan saya sendiri, Nilus Ristiawati dengan NIM 19101164. Dengan saya sendiri, Nikoma Mira Widiantari 19101168. Dengan saya sendiri, Nikoma Dani Juniantari dengan NIM 19101156. Dan saya, Anastasia Diana Armida Slivan dengan NIM 18101179. Dengan saya sendiri, Priscilla Desinta Aselia dengan NIM 20103284. Baik, di sini saya akan memulai presentasi dengan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari dictionary attack yaitu serangan yang sangat efektif untuk memecahkan suatu kode dan sering juga digunakan untuk para hacker untuk membuka atau membobolkan sistem keamanan yang bentuknya berupa password. Berikutnya, ada cara kinerja dari dictionary attack ini. Cara kerja dictionary attack ini pada sistem operasi seperti Windows menyimpan password ke dalam bentuk terenkripsi yang disebut hashes. Kemudian password tidak dapat diambil secara langsung dari hashes. Dan untuk itu melakukan recover password sangat diperlukan komputasi terhadap hashes dengan possible password ini yang dimana merupakan kata-kata yang digunakan sebagai password dan kemudian bisa memasukkannya ke dalam list of hashes. Berikutnya akan dijelaskan oleh Nikomang Dani Juniantari. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan dictionary attacks. Berikut contoh dari penerapan dictionary attacks. Situs web gagal memastikan bahwa panjang sandi dan persyaratan kompleksitasnya cukup aman. Akibatnya, beberapa pengguna memilih kata sandi yang sangat mudah ditebak seperti ABC 123 atau 987 652 654. Kata sandi pertama yang sering dicoba dalam serangan kamus, maka dari itu akun ini akan menjadi yang pertama diserang. Kemudian, ada seorang peretas menemukan cara untuk menonaktifkan penguncian itu karena terlalu banyak upaya nama pengguna dan kata sandi yang salah. Setelah masuk, peretas dapat mengulangkan waktu menggunakan generator kata sandi acak untuk menebak kombinasi nama pengguna dan kata sandi lain di situs. Selanjutnya, saya akan menjelaskan variasi dari dictionary attacks. Yang pertama, ada dictionary attacks. Dalam dictionary attacks, dapat hashes yang dikombinasi secara berangsur-angsur dengan setiap kata tunggal dan modifikasi kata dari sebuah kamus dan dicocokkan dengan password hashes dari setiap pengguna tertentu. Lalu yang kedua ada hybrid dictionary attacks. Pada hybrid dictionary attack ini juga dapat menebak password yang menemukan kombinasi antar kata dalam kamus dan juga angka. Lalu yang ketiga ada pre-computed dictionary attacks. Pada pre-computed dictionary attacks bisa dinyatakan menjadi sangat efektif dan efisien ketika menggunakan teknologi information retrieval dengan mengidentifikasikan list of kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nikoma Mira Widiantari. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing variasi dictionary attack. Yang pertama yaitu dictionary attack, di mana kelemahannya adalah tidak mudahnya dalam menebak password. Kelebihannya penggunaan waktu yang relatif sangat singkat. Yang kedua yaitu hybrid dictionary attack. Yang kelemahannya yaitu waktu yang digunakan lebih lama daripada dictionary attack. Namun kelebihannya yaitu teknik ini dapat digunakan dalam memudahkan penebakan password kombinasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kak Erwinda.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan dari pre-encrypted Internet Story Attacks. Kelemahannya adalah, kelemahan umum yang ditemukan dari metode ini adalah dibutuhkan waktu yang lama dalam mengkomputasi hashesnya. Kelebihan dari metode ini adalah kecepatan waktu yang dibutuhkan untuk membobol password jauh lebih cepat dibandingkan metode-metode sebelumnya karena list of kata atau hanya menyimpan kata atau informasi yang personal dan bisa didefinisikan sendiri berdasarkan hasil pencarian informasi mengenai pengguna. Selanjutnya adalah antisipasi untuk melawan Internet Story Attacks. Yang pertama, memperkuat password string. Password string adalah sebuah ukuran dari efektivitas ketahanan sebuah password terhadap brute force attacks, dan sejenisnya. Password string ini diukur dari panjang password atau password length, kompleksitas, dan kesukaran prediksi atau acak dan tidak berhubungan dengan informasi pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sheila. Yang kedua yaitu mengganti default username dan pesan kesalahan login, yaitu tidak hanya password yang harus diproteksi, username sebuah akun juga harus dijadikan bahan pertimbangan. Ketika username dapat ditebak hacker dengan mudah, maka hacker hanya perlu untuk menebak password. Yang ketiga yaitu membuat strong password policy. Dengan adanya strong password policy ini, setiap kali pengguna ingin membuat sebuah akun, tentu saja ada batasan-batasan tertentu atau ada aturan yang sudah ditentukan dalam menentukan password. Dan yang keempat yaitu menggunakan protokol autentifikasi. Ketika offline, dictionary attack hanya mungkin terjadi ketika penyerang dapat mengambil data pada protokol dengan menyadap channel komunikasi dan dapat dilawan dengan menggunakan public key pada kriptografi. Online dictionary attack dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal ini menyebabkan munculnya alternatif melawan dictionary attack dengan menggunakan protokol yang terautentifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.